Langsung mulai aja. Teringat Stumble Guide? Iya betul, yang sering main. Iya kita yang dari tadi udah gabung ya, pura-pura lupa aja ya. Iya, pura-pura aja. Itu apa? Pura-pura lupa aja kalau ini eh, itu apa pernah mulai gitu. Iya, bentar. Oke, telat gak? Enggak, aman, aman, aman. Ini record udah nyala ya, udah nyala ya. Oke, 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 aman ya. Nah, halo teman-teman semuanya. Oke, record udah nyala. Iya, iya. Ini sorry telat habis ngarit. Ya, nggak apa, ini juga baru mulai ini mah, aman aja ini. Nah, iya. Nah, oke, masuk ya bentar. Aku cek share screenku. Takutnya agak delay. Emang delay sih pasti sih. Oke lah. Habis ngarit. Nah, oke, halo teman-teman, selamat datang di PU berapa ini? PU 005 ya. Mulai lagi bersama aku, Cahya. Kita bakal bahas konsep lagi berdasarkan timeline yang udah dibuat waktu PU 001 sama Jena gitu. Ini timelinenya ya kan. Eh, nggak muncul. Emang ya? Di aku ada. Oh, belum di scroll. Hmm, iya, 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 ya gitu. Nah, ini kita sampai di 004 menurut timeline ya. Kalau menurut tracker tuh kita 005 nih sekarang. Nah, kita bakal bahas konsep lagi sesuai timeline ya kan. Apakah apa yang kita ketahui itu benar? Nah, itu nanti kita bakal bahas. Masih pembuktian pakai tabel kebenaran tentang bentuk penarikan kesimpulan gitu. Nanti di pertemuan kapan ya sama Jena minggu depan kayaknya bahas kuantor yang cukup apa ya, cukup pening lah ini kuantor nih. Cukup ya, cukup pening. Itu bentar sebelum itu aku mau nanya lagi. Adakah yang udah ini kalau minggu depan aku bahas eh, PU soal soal PU yang ada di TO 001, oke nggak? Oke nggak? Tapi kayaknya banyak yang ini ya yang belum TO ya. Tapi soal-soalnya mudah kok menurutku. Izin, ini mah bukan sombong, ini mah ngasih tahu aja gitu. Ini mah ngasih apa itu testimoni ini mah. Iya belum TO ya. Aduh, tapi ya cukup cukup mudah maksudnya gitu. Belum TO ya. Bahas apa ya nanti ya? Nanti lah dipikirin lagi kita bikin soal kali ya. Gitu. Nah, ya udah nanti kita bahas yang lain. Ya udah sih itu doang ya buat buat pengenalan timeline lagi mengingatkan gitu kan kita ada di sini sekarang nih. Nah, kita berdoa dulu ya. Iya, kita kan tadi tadi belum berdoa gitu. Belum berdoa, iya. Ya, kita berdoa dulu biar dilancarkan ya kan. Biar biar ini selamat Anda dinyatakan lulus gitu. Gitu. Oke, berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan ya. Kita mulai masuk ke intipan materinya. Nah, di sini ya kayak biasa lah ada kilas baliknya dulu buat ngingetin gitu kita hari kemarin tuh udah ngapain gitu. Terus ada ini kita kenalin lagi komponen storage aja sih sebenarnya tapi gimmick ya. Enggak ini bukan gimmick ini. Kan kita baru mulai. Iya. Nah, ini bentuk-bentuk penarikan kesimpulan. Nanti ada ponen sama tolerance. Sebenarnya silogisme juga kan itu bentuk penarikan kesimpulan sih ya. Cuma kita nggak bahas. Kalau dibikin tabel kebenaran itu panjang banget gitu, jujur. Terus juga menurutkan pada akhirnya eh, apa kalau silogisme ya? Silogisme tuh bakal ngambil satu premis doang gitu nantinya. Terus nanti bakal dihubungkan sama premis lain yang nantinya bakal jadi ponens atau tolerance juga gitu. Kalau di UTBK gitu. Jadi ya kita bakal bahas ponens sama tolerance-nya aja gitu. Terus di sini ada pembuktian validitas apakah suatu bentuk penarikan kesimpulan itu valid didasarkan pada apa gitu nanti. Terus nanti bakal ada latihan. Eh, Latihannya tuh
tentang modus ponens sama modus tollens. Tapi ada juga silogismenya, terus ada juga kayak kesimpulan tidak dapat disimpulkan kayak gitu-gitunya. Gitu. Nah, kita kilas balik ke pertemuan terakhir. Kita udah bahas, udah ngebuktiin ini valid, ya kan? Oke, tabel kebenaran yang banyak itu, jujur, iya, pening kepala kita ya waktu itu ya. Benar salah. Tapi tenang kok, di sini benar salahnya cuma sedikit gitu. Terus udah aku ketik juga, iya, biar nggak pegel. Iya gitu. Nah, eh kita udah buktiin ini valid, ya kan? Yang ini juga valid. Ini bertiga nih, sama yang ini juga valid. Terus apalagi ya di pertemuan terakhir tuh bahas udah sih itu doang ya. Kita ngenalin tabel kebenaran, terus ngebuktiin tentang ekuivalensi, terus juga udah sih itu aja ya. Terus sama latihan ya terakhir waktu itu. Nah, kita masuk aja ke ini. Nah, bentuk-bentuk penarikan kesimpulan gitu. Ada yang tahu ini apa? Iya, pura-pura gak tahu. Iya, ini bentuk apa teman-teman? Iya. Iya, ada yang tahu ini. Aduh, ini mah ini susah ini mah. Apakah ada yang tahu ini bentuk apa? Yang kiri dulu, yang kiri, yang kiri, yang kiri, yang kiri, yang kiri, yang kiri, yang kiri. Iya, betul. Kata kata siapa ini? Kata Max. GG Max. Oh my god. Ponens, cenah. Ponens. Ponens ya. Untung nggak nyebut Ilham tadi. Iya, ponens, benar. Yang kanan, yang kanan, yang kanan, yang kanan, yang kanan, yang kanan. Yang kanan apa? Yang kanan, yang kanan, yang kanan. Tolens. Oke, tolens ya. Bener ya, bener ya, bener ya, bener ya. Iya. Ini mah just mengingatkan aja ini mah. Iya, tolens. Iya, iya, semuanya tenang, tenang. Aduh, IndiHome. Iya, IndiHome. Semoga IndiHome cepat disadarkan ya. Nah, oke, hapus dulu ininya. Nah, patah-patah kah? Ini suaraku patah-patah nggak sekarang? Kayaknya itu sinyal 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 sendiri aja yang sih? Sinyal masing-masing kayaknya itu. Aman ya? Aman cenah. Aman kata Kak Wulan aman. Ya, ya itu bisa nonton record kayaknya itu nanti. Nah, ini kan yang umum kita apa ya? Kita temui gitu. Ini sama ini. Tapi kenapa sih gitu kan? Kenapa sih cuma ini aja yang bisa kita pakai gitu? Gitu kan? Kenapa bentuk ini kita pakai terus? Kenapa bentuk yang lain misalkan ini nih. Kenapa gitu? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya kira-kira ya? Kenapa ya? Kenapa teman-teman? Kenapa bentuk yang ini nggak bisa kita pakai ya? Kenapa ya? Aduh, kenapa ya ini ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa kayak ponens doang, tolens doang gitu? Kenapa yang ini tuh nggak bisa kita pakai gitu? Nah, di sini bakal kita buktikan. Oke. Nah, coba set anjay di morph gitu, Bro. Iya. Em, kita bakal buktiin kita bakal kita bakal buktiin ini dulu ponens. Tapi sebelum itu kita mau ini dulu kenalan dulu sama kan ini ponens sama tolens tuh katanya valid. Valid cenah. Aduh, jelek ya izin ini. Nah, sama tolens tuh valid gitu. Tolens valid gitu kan. Tapi valid itu apa gitu? Kita bakal bahas. Nah, valid itu sebuah argumen dikatakan valid apabila bentuknya tuh menjamin jika premisnya bernilai benar. GG kah PPT-nya? Kamu kan nge-lag. GG kah? Jika premisnya bernilai benar, kesimpulannya juga harus bernilai benar gitu. Jadi ya singkat saja gitu. Jika premisnya benar, kesimpulannya tuh gak boleh salah gitu aja.
itu bisa kita katakan argumennya valid gitu. Suatu argumennya valid. Nah, terus juga biasanya suatu argumen yang valid dia itu bernilai pasti benar. Sabar, warna hijau biar keren. Iya. Kalau kalau dia valid itu biasanya pasti benar gitu. Pasti benar adalah nilai kebenaran yang tidak memiliki kemungkinan, sabar, tidak memiliki kemungkinan untuk bernilai salah gitu. Ya ini secara deduktif ya, ini kan kita bahas konsep-konsep deduktif, logika deduktif, bakal kita buktikan pakai apa ya, pakai tabel kebenaran gitu. Ini ada mungkin benar ini masuknya ke invalid ya, ini nggak valid dia gitu. Karena ya valid itu kan kalau premisnya benar, kesimpulannya harus benar. Nah, si mungkin benar ini simpulannya benar apa salah gitu. Nanti kita kasih tahu gitu, jangan sekarang. Kalau sekarang sebentar dong. Nah, memiliki kemungkinan untuk bernilai benar atau salah gitu kan. Si kesimpulannya. Nanti bakal ada gitu bentuknya yang kayak gimana, terus juga eh kayak gimana gitu. Nilai kebenarannya, kemungkinan untuk bernilai benar. Jadi ya ini kebalikan dari pasti benar gitu. Oke ya. Nah, kita masuk langsung ke pembuktian ya. Masih sama kayak kemarin saat di tabel kebenaran itu implikasi ya, yang premisnya dihubungkan pakai implikasi atau pakai operator logika, kita harus masukin semua nilai-nilai kebenaran, semua kemungkinan nilai kebenaran yang dimiliki oleh premis. Si premis, kan ini premisnya tuh P sama Q. Tapi di premis satu ini premis itu ya, yaitu P dan si Q-nya dihubungkan oleh operator logika. Jadi dia masih tetap premis, tapi dia apa ya disebutnya proposisi majemuk atau gabungan premis gabungan gitu. Tapi dia dianggapnya ya satu apa ya sebagai premis satu biji aja gitu, yang berisi premis Q, P dan Q gitu. Nah, seperti kemarin kalau kita mau masukin nilai-nilai kebenaran kan kayak B, B, S kayak gitu-gitu, kita harus perhatikan juga ada kolom yang dimana dia memuat ini dihubungkan oleh operator logika gitu. Yang dimana kalau operator logika itu dia punya syaratnya gitu, dia punya definisinya. Nah, sesuai yang udah kita bahas kemarin ya tentang implikasi pada tabel kebenaran, nilai-nilai kebenarannya harus kita tentuin dulu si P sama si Q-nya gitu kan. Ini udah kita bahas kemarin sih, jadi mungkin aku masukin aja ya langsung ya. Ini gini. Nah, kayak gini. Eh, syarat implikasi itu kan apa ya analoginya tuh janji gitu. Kalau P terjadi, Q harus terjadi kayak gitu. Yang waktu kemarin udah kita bahas sih, udah kita bahas cukup dalam ya. Saat P-nya terjadi dan Q-nya terjadi, maka benar. Saat P-nya terjadi, tapi Q-nya nggak terjadi, maka salah. Ini nggak terjadi, ini terjadi, benar, ya kan? Yang kalau ini nggak terjadi, tapi ininya nggak terjadi juga benar, gitu. Ini bingung nggak? Maksudnya tuh kayak tabel kebenaran ini ada yang dibingungin nggak? Karena kita udah bahas cukup dalam sih kemarin ya. Saat tabel kebenaran ini memuat semua nilai semua kemungkinan dari ini nilai si premis gitu kan. Nilai kemungkinan kebenaran dari si premis karena kan premis itu kan pernyataan ya. Pernyataan punya nilai benar atau salah gitu. Pernyataan itu bisa kita nilai. Dia bisa bernilai benar atau bernilai salah dan premis juga begitu. Makanya kita apa ya buktikan
membuktikan suatu argumen valid atau enggak tuh si premisnya kita bikin kayak gini di tabel kebenaran gini nih. Biar kita tahu saat kalau key-nya itu apa? Oh, ini yang warna kuning ya? Oh iya. Yang warna kuning. Maksudnya si key dalam posisi kuning ini kah? Ya ini P sama Q itu kan sama-sama premis ya. Oh iya, oh iya, oh iya. Ini, oh iya, iya. Ini yang warna biru sebagai premis ya. Ini nih, bisa dilihat di sebar kasih warna ganti warna. Ini kan ini sama ini. Dia sebagai premis. Ini kan premis 1, ini premis 2 gitu. Jadi si Q ini yang kuning ini sebagai kesimpulannya. Gitu. Kan di sini nih, ini ada simpulan. Ini juga simpulan gitu. Nah, oke. Nah, kita buktiin nih sekarang si ponens ini valid atau enggak dengan apa? Dengan definisi dari kata valid tadi gitu. Valid itu kan kalau premisnya benar, premis benar, simpulannya harus benar. Simpulan harus benar, gitu kan? Harus benar. Maka dia akan valid. Sekarang kita cari yang mana aja yang memuat premisnya tuh benar dan kesimpulannya benar gitu. Kita cek ini benar, benar, ini salah nggak bisa, ini salah, ini benar, iya. Cuma yang baris pertama aja. Cuma baris pertama yang memuat, jangan warna ini. Cuma baris pertama yang memuat ini apa? Kesimpulan yang bernilai benar saat premisnya bernilai benar. Terus juga di sini kita nggak nemu gitu. Kita nggak nemu saat premisnya bernilai benar selain di baris pertama ini kan. Di baris pertama aja. Cuma di baris pertama kita nemu si premisnya itu benar gitu. Selain di baris pertama kita nggak nemu. Jadi dari baris pertama ini gitu kan, premis satunya benar nih, implikasinya kan bernilai benar nih. Terus premis duanya yang P ini nih bernilai benar juga. Ternyata kesimpulan yang kita dapatkan ini, coba lihat di kolom key yang warna kuning ini, kesimpulan yang kita dapatkan itu bernilai benar juga gitu. Oh berarti kalau gitu gini ya, sini bentuk ponens itu ternyata valid gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan tabel kebenaran, yang dimana tabel kebenaran ini memuat segala kemungkinan yang mungkin terjadi gitu kan. Dari apa? Dari nilai-nilai kebenaran yang dimiliki si premis gitu. Di sini kita bisa membuktikan apakah bentuk penarikan kesimpulan itu valid atau enggak gitu. Gitu. Kita ke tolerance gitu kan, tolerance masih sama kayak tadi. Ini konsep negasi udah dibahas juga ya kemarin, itu membalikkan nilai kebenaran dari si premis awalnya gitu. Kalau P-nya benar maka negasinya ya salah gitu. Ini benar, ini salah, dia benar, ini salah lagi, dia benar. Begitu juga dengan negasi Q di sini. Ini berarti salah, benar, salah, benar. Untuk implikasi masih sama kayak tadi nih, yang ini. Nah, implikasinya masih sama, bakal kayak gini gitu kan. Karena premis yang dihubungkan dengan si implikasi masih tetap P gitu. P sama Q. Yang mana ya tiap tabel nilai kebenaran P dan Q itu ya sama aja gitu. Sama kayak tadi maksudnya. Jadi ini masih kayak tadi, benar salah, ini benar-benar. Nah, kita fokus ke premis yang memuat ini aja.
premis yang ada di bentuk tolens aja, yaitu ini, terus ini, terus ini sebagai simpulan ya, yang warna kuning. Kita lihat, kita cari sesuai definisi valid, yaitu saat premisnya bernilai benar, kesimpulannya apa gitu. Simpulannya harus bernilai benar, maka dia valid. Kalau salah, dia nanti bakal invalid gitu. Kita cari dulu, bentar. Ini benar. Kita cari kolom yang memuat si P maka Q bernilai benar, negasi Q juga bernilai benar. Terus kita lihat negasi P-nya bernilai benar atau salah gitu. Kalau dilihat di sini ini kan benar, ini salah, ini nggak bisa. Ini benar, ini salah, ini juga nggak bisa. Ini salah, ini benar, nggak bisa. Di baris terakhir kita nemu ini benar, oke. Simpulannya apa? Simpulannya ini kan di kolom yang negasi P ini yang warna kuning. Kita cek baris terakhir, dia juga bernilai benar gitu. Maka dia memenuhi definisi dari valid. Jadi bentuk tolens ini dia valid gitu. Berdasar apa? Berdasar ke tabel kebenaran gitu. Amankah? Sebenarnya ini sama kayak kemarin sih, kalau kalian ada yang nonton DWO yang kemarin aku bahas ekuivalensi, ya sama persis malah kayak gini. Kita cuma cari nilai-nilai kebenarannya aja gitu. Terus masukin ke definisi valid biar aman King, insya Allah. Kalau mau nanya nanti di akhir deh. Karena kita udah bikin anuannya itu, kita udah bikin slide-nya itu udah ciamik banget, itu udah keren banget itu. Nah, lanjut ya. Nah, bentuk yang nggak pernah kita pakai gitu. Bentuk apa ya ini ya? Ada yang tahu ini namanya apa ya? Mau namain apa ini? Ya, nanti dulu lah, nama lah. Saran nama. Oh, ini bakal TDDS kah? Oke, kita lihat ya. Oke. Nah, iya, TDDS. Iya sih, benar sih, tidak dapat disimpulkan. Tapi apa ya, kalau di opsi itu tidak dapat disimpulkan tuh kayak benar secara kualitas simpulannya kan dia tidak dapat disimpulkan tuh apakah dia mungkin benar atau pasti salah atau apa gitu. Tapi kalau yang ditanyakan apakah manakah yang pasti benar? Nah, TDDS ini ya aku setuju aja sih. Kalau misalkan si premisnya ngaco gitu, terus yang ditanyain yang pasti benar, terus ada TDDS, ya ini aku setuju. Kalau tidak dapat disimpulkan, karena kita nyarinya yang pasti benar kan, sedangkan yang pasti benarnya nggak ada gitu. Nah, kita lanjut ke bentuk ini, bentuk nganu. Iya, ini sama kayak tadi ya. Ya ini mah tahu gitu kita ketik ya. Ya udahlah, ini sama kayak tadi gitu kan. Hanya saja kita analisis apa ya, nilai kebenaran yang dimiliki si premis dan si kesimpulan nanti. Premisnya P maka Q, premisnya kita nggak bisa highlight ya, ini ya ada warnanya. Pokoknya yang ini sama negasi P. Oke. Kita cari yang premisnya bernilai benar, terus kita lihat simpulannya. Apakah benar? Kalau benar maka dia valid, kalau salah maka dia invalid nanti. Kita cek negasi P-nya salah, implikasinya benar. Ini salah, jelas gak bisa ya. Ini, nah di terakhir nih, ini dia benar, ini benar. Di bawah juga dia benar, ini juga benar. Nah, kita cek si kesimpulannya atau si Q-nya. Kita cek si Q-nya dia bernilai benar. Tapi yang satu lagi, dia bernilai salah gitu. Jadi merah banget.
Kalau dalam kondisi ini gimana kualitas simpulannya gitu. Yang jelas kan dia emang nggak valid gitu. Dia kan invalid ya, nggak valid. Karena apa? Karena saat premis-premisnya benar-benar ini benar-benar ya kan, dia simpulannya tuh ada dua gitu. Simpulannya ada yang benar, ada yang salah gitu. Sedangkan definisi dari valid itu dia simpulannya harus bernilai benar juga gitu. Maka bentuk apa ya ini yang namanya apa ya? Ini bentuk hesoyam ya, hesoyam ya. Setuju ya bentuknya hesoyam ya? Iya, hesoyam, hesoyam, hesoyam. Nah, bentuk ini nama terserah autor. Nama terserah autor. Iya, bentuk hesoyam ini, hesoyam. Ini tolong ini kalau kalian nemu bentuk ini jangan bilang, "Oh, itu bentuk hesoyam." Kata siapa? Kata saya gitu. Tolong jangan ya. Tolong izin jangan. Nah, bentuk ini hesoyen. Jangan, jangan. Ini kita mah nama ini ya, nama apa aja lah nama mah gitu. Lagian kan bentuk ini nggak ada namanya, kita namain aja. Nama perintah. Jangan dong. Nah, gitu. Kualitas simbolnya apa? Gitu kan. Bentar ini kita tulis di sini kualitas simpul kayak gini. Apa-apa kira-kira kualitas simpulannya gimana nih? Premisnya tuh benar, tapi simpulannya ada yang benar, ada yang salah gitu. Kira-kira dia masuknya ke pasti benar. Kan tadi kita udah kasih tahu di awal ya. Mungkin ini tuh mungkin tuh bisa dua ya, mungkin benar atau mungkin salah, tapi sama aja sih. Ya kita pakainya mungkin benar aja lah. Mungkin benar atau pasti salah. Mungkin benar, MB. Mungkin benar, cenah. MB kata Ameng. Kata Tia, mungkin benar. Aku yang salah. Izin. Ya, diam nih yang buat beliau ini. Mungkin benar kata Rere. Sorry baru join. Iya, nggak apa-apa. Ini kita juga baru setengah jam. Itu dua kemungkinan. Iya, benar. Iya, kemungkinan menarik. Iya, iya. Ngelihat mungkin salahnya dari mana? Mungkin ini ya. Ini kan kalau mungkin ini coba kita hapus ya. Kalau mungkin ini kita bahas secara deduktif ya. Deduktif dia ini udah ada aturan bakunya gitu, udah ada aturan pastinya. Dia dia nggak ada tuh kayak ini karena kondisinya kayak gini, ini lebih condong ke pasti salah gitu. Ini lebih condong ke pasti benar. Kalau secara deduktif ini mungkin pernyataanku bakal membingungkan ya. Secara deduktif ya apa ya? Aduh nggak ada kertas kosong lagi ya. Mungkin ini dia kan ada mungkin benar sama mungkin salah. Nah, secara deduktif kedua-dua ini yaitu ya sama aja gitu. Maksudnya bukan dia tuh nggak terikat oleh kondisi apapun gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita bilang mungkin, ini kesimpulannya bersifat kemungkinan. Ya mungkin ini dia mencakup benar atau salah gitu. Iya, kalau secara deduktif tuh kayak apa ya kan kalau di soal kan kita nemu tuh kayak dia misalkan syarat jadi dosen tuh ini dia syaratnya nggak memenuhi nih kan ada 3 syarat gitu dia nggak memenuhi satu maka dia mungkin benar atau apa gitu. Nah itu secara induktif, tolong itu secara induktif ya. Kalau secara deduktif tuh nggak ada yang condong ke mungkin benar, nggak ada yang condong ke mungkin salah gitu. Iya, karena deduktif ini pasti gitu. Kalau A ya A, B ya B, C ya C gitu. Nggak ada yang ke kanan. Kayaknya ini lebih ke kanan dah. Ini lebih ke kiri dah gitu. Gitu. Ini secara deduktif. Tapi kalau kalian nemu soal itu kan soal induktif ya itu ya
yaitu bisa tuh kayak gitu. Gitu. Tapi ya TO 001 sih, TO yang selanjutnya izin kurang tahu. TO 001 di soalnya itu kan dia nanyain kualitas simpulan tuh. Dia tuh nggak ada mungkin benar sama mungkin salah tuh dipisah gitu di TO 001 ya. Aku nemu aku nggak nemu tuh soal opsi yang mungkin benar sama mungkin salah tuh dipisah. Jadi dia digabung gitu. Kan A tuh pasti benar, B pasti salah, C memiliki kemungkinan benar atau salah gitu. Terus D-nya nggak relevan, E-nya nggak tidak dapat tidak ada opsi yang benar atau apa gitu. Iya, iya itu. Makanya Amonali itu yang itu 2025 tuh full Amonali soal-soalnya. Gak jelas emang. Iya, karena kalau ngacunya ke deduktif ya, kalau ngacunya ke deduktif, kemungkinan mungkin tuh ya dia udah mencakup mungkin benar dan mungkin salah gitu. Nggak bisa, oh ini kayaknya lebih ke kanan dikit dah ini dah, jadi benar ini benar gitu kan. Oh ini ke kiri dikit gitu. Nggak ada yang kayak gitu gitu. Jadi kayak kalau A ya A, kalau B ya B, kalau mungkin ya mungkin tuh kan bisa benar bisa salah gitu. Kita nggak bisa, oh ini kayaknya lebih banyak mungkinnya deh, ini lebih banyak salahnya deh. Nggak bisa kayak gitu. Daging kurban, menarik juga nih daging kurban nih. Gitu. Kalau secara deduktif, lagi-lagi secara deduktif ini tolong ya, tolong ini jangan sampai saya klarifikasi ini. Iya gitu. Sesuai feeling aja. Kalau induktif nanti deh kita latihan soal induktif ya sama Jena. Iya sama Jena. Sama Jena ya. Jena jago. Gitu. Gitu. Tapi aku kan mau bahas TO 01 tapi banyak yang belum TO ini bingung kita bahas apa nanti. TO 01 insya Allah bersama saya insya Allah kita benar 30/30 insya Allah izin. Skor 990 PU insya Allah bersama kita mah insya Allah. Iya. Iya, iya. Tapi TO 01 PU-nya cukup mudah gitu izin ini mah cukup mudah. Iya kalau yang belum TO dulu dah. Aku nanti kayak bahas tuh kapan ya? Sabtu depan kalau nggak salah. Ya udah iya iya ya udah nanti kita bahas ya. Ya nggak ada yang kayak gitu ya. Bohong 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 bohong. Sama kayak ADP iya betul sama kayak ADP. Nggak ada itu. Nggak ada hoak terbesar itu. Lanjut ya. Ini bentuk soyam yang namanya ini kata siapa? Kata kita gitu. Iya. Karena ini belum ada namanya ini bingung ini. Ya bilang aja dah soyam. Soyam kualitas simpulannya apa? Ketika premisnya bernilai benar, ya kan? Benar, ini benar juga nih. Tapi kemungkinannya ada yang bernilai benar, ada yang bernilai salah. Maka dia masuknya kualitas simpulan. Mungkin memiliki kemungkinan, sabar. Memiliki, biar jelas ya, kemungkinan benar atau salah, atau salah. Biar lebih jelas gitu. Jadi kayak nggak ada memiliki kemungkinan mungkin benar gitu. Itu kan kayak lebih condong ke benar aja gitu. Itu ya oke ke pasar, oke aman. Gitu. Jadi untuk bentuk ini dia nggak valid gitu. Karena saat premisnya benar tuh dia ada kemungkinan lain selain benar gitu. Gitu. Nggak ada jiko-jiko, nggak ada. Lanjut, bentuk apa lagi ini? Saranama ini mah. Saranama dulu, saranama. Saranama. Saranama siapa yang mau mengabadikan namanya bentuk apa ini? Ya siapa tahu ini mah gitu dilirik sama Oxford. Oh ini mah bentuknya bentuk ini, gitu. Ya tolong namanya jangan panjang-panjang. Tolong namanya jangan panjang-panjang ya. Tolong. Bentuk rere. Bentuk rere anjay.
Iya, karena kan yang biasa kita pakai kan ponens, tolens gitu. Tolens. Sekarang pas kita nemu bentuk kayak gini, kayak apa ini, bentuk apa ini gitu kan? Nggak tahu kita gitu. Jadi belum paham, sih paham. Jadi merasa yang menciptakan. Oh my God. Oke, ya udah bentuk rere. Ya udah. Izin ini mah iya. Semoga nggak kena hak cipta ini. Iya. Nah, bentuk ini ya. Rere bakal sering dipanggil ini mah. Iya, ini kita buktiin ya. Bentuk rere ini ya. Oke. Nah, dia valid kah atau invalid gitu? Apakah valid atau invalid juga gitu? Kalau valid seharusnya dia tergabung sama jajaran Ponens Tolens gitu. Nah, sama kayak tadi, negasi ki ya berarti ya udah gitu, negasi aja. Ini 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 apa itu? Iya, ini eh, tentang negasi ya. Ini dulu, maaf dipotong dulu ini. Tentang negasi, terus juga tentang tabel kebenaran, tentang implikasi, tentang operator logika yang dibahas secara mendalam tuh di pertemuan sebelumnya ya. Tentang ekuivalensi aku bahas dari dan terus atau implikasi negasi itu udah dijelasin secara rinci gitu sampai kita serak. Lah air kita mana? Ya airnya ketinggalan di luar, nggak apa-apa lah. Iya. Nah implikasi masih sama ya kayak tadi. Implikasi itu kayak gini, apa ya, kemungkinan nilai kebenarannya. Kenapa kayak gini? Tonton record yang kemarin. Iya gitu. Oke, kita cari yang dibutuhin bentuk rere ini aja ya. Ini kan premis 1, ini premis 2. Iya, ini kesimpulannya. Nah, premis 1 ada di sini, premis 2 ada di sini. Kita cari yang leg. Leg kah? Ini bentar, sabar. Leg gak? Enggak, ini masuk di apa itu? Aman, aman, aman ya. Ini premis 1. Prema kaki ya kan? Ini ki. Nah, sama kayak tadi kita nyari premis-premisnya yang bernilai benar aja gitu. Ini benar, ini benar. Oke, ini bisa. Baris baris pertama bisa. Baris lain ini salah, ini benar nggak bisa ya ini ya. Ini benar. Oh, ini ada juga nih. Ini benar, ini benar. Ini salah, ini salah. Ini nggak bisa. Ada dua juga sama kayak tadi, teman-temanku. Sabar, ini kasih warna dulu. Ini benar. Tapi si kesimpulannya kita lihat. Si kesimpulannya kita lihat kolom negasi ki yang warna kuning ya. Baris pertama dia salah, baris ketiga dia juga salah. Lah kalau gini gimana gitu. Tadi kan premisnya benar tapi kemungkinannya ada salah, ada benar. Sekarang premisnya benar tapi kesimpulannya cuma salah gitu. Kira-kira ini kalau valid apa enggak, ini jelas dia invalid ya. Dia jelas invalid gitu. Tapi kualitas simpulannya gimana? Kualitas simpulannya. Apakah dia masuk ke pasti benar lagi, benar, atau salah, atau masuknya ke mungkin teman-temanku. Ini benar, ini salah. Ini gimana ini kalau kalau terjadi seperti ini? Ya berarti bentuk rere ini, oh my god, gimana ini? Salah cenah, pasti salah. Kata Tia, kata Rere, autor dari bentuk ini. Oh my god. Oke. Nah, saat kita nemu premis yang benar-benar, terus kesimpulannya saya salah, maka betul kata teman-teman semuanya bahwa bentuk ini pasti salah. berarti, berarti bentuk yang namanya bentuk rere ini ya baru dinamain kapan? Baru tadi. Iya. Ini
kualitas simpulannya pasti salah gitu. Terus valid nggak? Nggak valid, dia invalid. Karena definisi dari valid itu saat premisnya benar, simpulannya harus benar gitu. Nggak boleh simpulannya punya nilai kebenaran salah gitu. Saat premisnya benar. Gitu ya. Oh ini udah berapa biji ya kita bahas ya? Oh ini terakhir nih. Ini terakhir. Saranama lagi, saranama. Saranama. Jujur serak ini kita butuh air. Ya ini nggak ada air ini mah. Saranama. Minum dulu ya. Ya udahlah, bentar aku mute dulu ya. Duh, ini bentar ini mah sakit tenggorokan. Iya. Aduh, di komen ngap anjir. Oh my god. Aduh, botol kita nggak ada, Bro. Di luar pun hilang. Kocak. Didaur ulang botolnya. Didaur ulang. Bisa-bisanya. Ya udahlah. Ini lanjut ya. Saran nama ini saran nama. Gak tahu. Pagi pernah aku sengaja ngisi aku simpen di meja, aku lupa lagi. Terus pas barusan ngecek ini hilang. Ini saran nama ini bentuknya. Itu kan bukan ponens ya, itu bukan ponens, itu bukan tolens. Saran nama deh, saran nama. Oh my god. Ngap gak? Oke, ngap ya. Iya, iya ini. Udah. Ya ini kita resmikan ini kita resmikan bentuk ini bentuk ngap. Iya, ya, ngap ya. Apakah dia valid atau invalid? Invalid bentuk ini. Wah, ini bentuknya sangat revolusioner ini. Bisa membuktikan kualitas simpulannya gitu. Ini nama bentuknya apa? Ngap. Iya. Ini sama kayak tadi ya. Ini gini, ini gini, ini gini. Iya. Nah, eh, tapi ini sebentar dulu. Bentuk yang tadi hesoyam, rere, sama engap ini tolong jangan dikemukakan ke publik. Iya. Ini bentuk engap ini nggak kenapa nggak bisa kita pakai karena dia nggak valid. Kok namanya engap? Nggak tahu udah dari sananya gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Jangan dicatat di buku sejarah. Jangan dicatat di buku sejarah. Jangan. Nulis rumusnya sesuai PPT. Gimana ya? Ya itu namanya terserah yang nulis ya. Iya gitu. Jangan sampai ini jangan sampai ini mah gitu. Nama ini, bentuk ini sampai keluar gitu. Gini mah ya ini buat kita-kita aja ini mah itu iya. Nah, nah kita nyari lagi ya kan premisnya itu yang mana aja? Premisnya ini premis 1, ini premis 2. Ini premis 1, ini premis 2. Kita cari yang
premisnya bernilai benar. Benar, ini benar. Oh, ini juga ada. Ini benar, ini benar. Udah ya, nggak ada lagi ya. Udah, itu doang. Nah, kita lihat simpulannya. Yang kuning ini, simpulan. Di baris pertama, oh simpulannya benar. Oke, ini masukin benar. Di baris ketiga, simpulannya salah. Simpulannya salah. Gitu kan. Ini jelas invalid. Kualitas simpulannya apa, teman-teman? Ini tadi udah kita juga udah nemu bentuk yang ini. Yang bawahnya P sama Q itu udah dibahas di minggu kemarin ya. Ya udah bahas lagi aja dah dikit. Ini kan tabel nih, tabel kebenaran. Ini kan namanya tabel kebenaran gitu. Anjay, namanya sangat keren sekali. Tabel kebenaran. Kata siapa ini tabel kebenaran? Gak tahu. Dan ini eh, seharusnya ya tabel kebenaran ini berkembang tahun berapa gitu ya? 1970 gitu, 19. Iya, setuju, setuju. Kan ya kalau ditarik sejarahnya mah ini balik lagi ke filosofi filosofi Yunani gitu, balik lagi ke Aristoteles gitu teman-teman. Dia mengemukakan silogisme, dia mengemukakan silogisme gitu. Terus silogisme ini ada hipotesis, hipotetis coba salah kocak, hipotesis, ada kategoris, sama ada satu lagi lupa izin, iya gitu. Kalau kalau baca ini ya, kalau baca buku-buku filsafat gitu, seharusnya ada deh. Tapi ini filsafat yang khusus ke apa ya, induk dari ilmu gitu. Adalah pokoknya itulah, pokoknya ya. Kalau kalau dijelasin panjang lagi kita juga nggak tahu, takut salah ngomong. Intinya itu. Nah, di tabel kebenaran ini dia berisi segala eh, kemungkinan gitu. Kemungkinan dari apa? Nilai kebenaran dari premisnya. Karena premis itu kan punya nilai kebenaran. Dia itu bisa benar, dia itu bisa salah. Bumi itu bulat, benar atau salah? Kita balik lagi nih. Lah, ya, kok nggak ada? Oh ini, ya, ya izin. Bumi itu bulat. Ini benar atau salah? Ya itu kepencet kita tadi. Oh my god. Kepencet laser anjay. Baru tahu. Baru tahu bisa gini ya. Baru tahu kita izin ini, baru tahu. Bumi itu bulat, ini dulu. Fokus, fokus, hashtag fokus, hashtag fokus. Bumi itu bulat, benar atau salah? Itu laser ini kalau di PPT itu CTRL plus L aja. Bumi itu bulat, benar atau salah? Ini kan suatu pernyataan ya. Ini suatu pernyataan. Karena kan premis juga kan dia pernyataan tuh. Hanya saja apa ya, dalam bentuk baku dari suatu argumen gitu. Bener nggak sih? Lah ini pakai nanya. Bumi itu bulat, bener nggak sih? Cina kata Rere. Kasih paham teman-teman. Kasih paham, kasih paham, kasih paham. Kasih paham, kasih paham. Bumi itu bulat, bener nggak sih katanya? Buktinya segitiga, Cina. Segitiga ya. Menarik juga. Menarik juga. Gitu. Ini kan suatu pernyataan gitu yang bisa kita nilai benar atau salah gitu. Salah karena bentuknya agak oval dikit, kayaknya hanya Allah yang tahu. Adalah pokoknya. Iya betul, betul. Setuju juga, setuju, setuju. Iya, kata Stephen Hawking datar. Stephen Hawking nih. Ya Allah. Ya udahlah, ya 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 udahlah, respect lah ke Stephen Hawking ya. Meskipun gitu beliau sangat cerdas gitu. Iya. Nah, ini pernyataan dia bisa benar, dia bisa salah gitu. Benar salahnya tergantung apa? Ya kalau apa ya? Kalau secara dunia nyata ya, kan ini kita bahasnya secara logika reduktif. Oke, mau nanya Cina. Kayaknya katanya bentuk donat. Menarik juga. Mau nanya Cina, ini izin serius, izin serius. Ini kalau nanyanya kocak sih, kita N ini. Iya. Itu kalau pernyataan kata Cidela kan semua pernyataan DPO dianggap benar.
Oh, hmm, oke, menarik. Coba dulu ini kita ini dulu ya. Ini dia punya mungkin. Ya udah, habisin dulu. PU dianggap benar sesuai pernyataan. Apakah kita ngeliat kenyataan realnya? Kalau kalau di soal ya, aduh ini rangkuman pula di akhir. Kalau kalau di soal iya, kan pernyataan tuh punya ini ya di sini ya. Duh, ini pula pernyataan, ya merah banget. Dia bisa benar, dia bisa salah gitu. Jadi kalau di soal kita nganggapnya pernyataan itu sebagai sesuatu yang benar gitu. Ngerti nggak? Iya, kita kita nggak usah ngelihat dunia nyatanya. Kita fokusnya ke apa yang diberikan oleh argumennya gitu. Kan argumen itu berisi pernyataan tuh. Pernyataannya misalkan eh, sapi bertelur gitu. Jika sapi bertelur, maka dia punya anak gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, kita anggap pernyataan sapi bertelur itu sebagai benar kalau di soal. Karena kalau kita anggapnya salah, repot, repot nanti. Nanti eh, pembuat soal bingung lagi nanti bikin opsinya. Gitu karena kalau misalkan di soal kita anggap semua pernyataan yang dikeluarkan yang ada di teks soal itu kita anggap benar gitu. Tanpa memandang apakah di dunia nyata emang seperti itu gitu. Apakah di dunia nyata sesuai dengan apa yang dikatakan teksnya. Kita nggak mandang itu meskipun premisnya misalkan jika seseorang itu manusia maka seseorang itu bisa terbang gitu. Terus Ujang adalah manusia, kesimpulannya maka Ujang bisa terbang. Yaitu kalau misalkan ditanyakan itu ponens ya. Kalau ditanya di soalnya kayak gitu ya kita jawabnya sesuai bentuk ponensnya aja tanpa mempertanyakan apakah pernyataannya itu benar atau salah gitu. Benar kata Kak Dela, kalau nemu di soal, di teks, pernyataan apapun itu kita anggap benar gitu. Kalau penalaran deduktif ya, iya penalaran deduktif. Kecuali kalau misalkan soal yang kayak kualitas simpulannya gitu. Manakah yang paling mungkin mengenai kondisi di atas itu kan itu kita bisa nambah apa ya asumsi maksudnya tuh asumsinya tuh yang berkaitan gitu. Nantilah kita bakal bahas soal terkait hal itu. Ya itu kualitas simpulan ya. Iya itu begitu ya. Kenapa aku bahas ini sama Jena ya kan bahas konsep. Ini kita tuh lebih ke mengenal apa tuh? Tapi kalau pernyataan itu dianggap salah ketika hubungan sebab akibatnya salah. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke, iya. Jadi mana ya ini ya? Ini aja dah udah. Nah, kondisi apa ya? Maksudnya itu kalau kalau di soal kalau pernyataan itu dianggap salah. Mm-mm. Jadi eh, apa ya? Kalau kita nyari validitas dari suatu argumen, argumen ini kan argumen nih bentuk kayak ini apa ya? Bentuk-bentuk engap ini kan masuknya argumen karena dia memuat premis-premis dan juga berisi suatu klaim atau kesimpulan gitu. Itu kan argumen. Nah, eh, gimana biar dia salah gitu? Apa ya? Kayak kayak dia salah tuh dalam kondisi yang kayak gimana? Ya dia salah dalam kondisi yang kayak tadi. Kayak mana ya? Nah ini dia akan salah, dia pasti salah gitu. Kalau kalau ngomongin salah secara kepastian gitu ya, dia bakal salah kayak gini nih. Gitu. Hubungan sebab akibatnya salah. Iya, jadi pokoknya yang menentukan benar atau salahnya itu ya kita harus tahu dulu si premisnya tuh benar atau salah gitu. Iya kita ini ya kan fungsinya fungsinya kita berpikir bernalar nih. Kita ngelihat suatu kejadian, mengobservasi suatu kejadian, melihat pola, melihat data, lalu kita menganalisis. Kita ingin menarik suatu kesimpulan. Nah,
eh, apa ya, selayaknya manusia gitu. Selayaknya manusia normal gitu ya. Itu ya kita menjadi manusia lah gitu. Kita bernalar untuk mencari simpulan atau iya simpulan dari suatu kejadian itu yang bernilai benar gitu, yang apa adanya gitu. Kalau secara nyata ya, kalau secara empiris. Makanya eh, karena biar bisa kita lihat dia tuh pasti salah atau pasti benar. Kalau secara dunia nyata menurutku semua manusia bisa ngelakuin itu sih. Kayak misalkan ngelihat gini, misalkan aku mau berangkat sekolah nih jam 6. Aku berangkat jam 6 pagi ternyata hujan. Itu tuh hari Senin. Terus besoknya hari Selasa lagi berangkat jam 6 itu sama dengan waktu yang sama, mungkin jam 6 lewat sedikit lah, masih tetap hujan lagi. Nah, di hari sini aku mikir gini, oh oke, 3 hari ini udah hujan. Di jam segini, hujan di hari-hari ini, hari Senin, Selasa, Rabu. Nah, di hari Kamis ini memiliki kemungkinan kuat untuk dia tuh hujan lagi gitu. Meskipun nggak pasti. Kalau kalian baca What Focus yang mana ya, yang Adolf Hitler berpikir bahwa eh, Uni Soviet bakal bakal menyerah, itu ada di pokoknya itu di opat fokus hari ini. Dia mikir kan kan dia mau nyerang Uni Soviet tuh di opat fokus ya, kalau kalian baca dia mikirkan serangan membabi buta ini gitu, serangan yang gacor ini gitu. Karena apa? Karena Portugis apa ya, Portugis sama Prancis, apa itu satu negara yang Uni Eropa yang dia serang sebelumnya itu, dia langsung nyerah gitu setelah dihantam dengan strategi gacor itu. Jadi dia mikir, ini mah Uni Soviet juga pasti kayak gitu, karena ngelihat dua dua negara yang sebelumnya kayak gitu juga gitu. Ini maaf OOT sedikit, itu jauh banget OOT-nya. Itu iya nggak on cam ini, kedut kedut bro. Iya ini mah izin. Itu secara ini ya, secara empiris, secara dunia nyata, secara bagaimana manusia itu bernalar gitu. Kita manusia bernalar menganalisis suatu kejadian buat nyari hubungan dari kejadian tersebut, terus menyimpulkan gitu kan. Iya, tabel ini kan kita bahasnya apa ya, sempit aja gitu, bahasnya mengerucut ke logika deduktif. Logika deduktif ini kan digunakan di Ponens, di Tolens, di di penalaran umum lah, secara umum ya. Karena ini juga kuantitatif ya, penalaran kuantitatif kan itu ada pola, misalkan ada diberikan angka 2, 4, 6, 8, 10. Di situ juga kan kita menarik kesimpulan, oh ini polanya loncat plus 2 gitu. Itu juga kan kita bernalar, itu. Anjay gacor, gitu ya. Kualitas simpulannya lanjut ke sini. Kualitas simpulannya bener itu emang kayak gitu. Mungkin kita kayak, oh ternyata selama ini aku kayak gitu ya, ya itulah lanjut ya. Iya, kualitas simpulannya ini mungkin memiliki kemungkinan kemungkinan benar atau salah gitu. Karena saat premis-premisnya bernilai benar, simpulannya ada dua, ada benar, ada salah. Jadi simpulannya mungkin, mungkin benar atau mungkin salah. Gitu. Nah, rangkuman, udah kita cuma bahas gitu doang sih. 1 jam doang ya, sisanya kita bahas soal. Bukan bahas soal, ngerjain soal. Entah dibahas atau enggak itu lebih ke ya kalian pengen dibahas atau enggak, karena mudah kok. Ini rangkumannya, ponens itu valid gitu kan, tolerance valid berdasarkan apa? Tabel kebenaran. Kualitas simpulannya dia itu pasti benar gitu.
Nah, bahas aja. Tapi maksudnya mudah kok, cukup mudah maksudnya gitu, cukup ya, harus ada kata cukupnya dong. Iya gitu, cukup mudah kok. Ini ngomong-ngomong tentang kualitas simpulan ya, tolong tolong, di apa ya, meskipun sama sih, maksudnya tuh tolong agak dikasih jarak lah antara logika deduktif dengan induktif gitu, mengenai kualitas simpulan ini. Kalau misalkan di soal kan ada kesimpulan pasti salah, pasti benar kayak gitu-gitu, itu kan apa ya, kalau kata Kadel juga kan kita bisa ngasih asumsi yang masih berkaitan gitu. Nah, dalam kasus yang ini, Ponens Tollens ini, dia saklek gitu, kalau 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 iya ya iya, kalau enggak ya enggak, gitu. Oke ya. Oh udah, lah kok hilang? Nah ini juga, iya, panik. Bentuk yang ini dia nggak valid, udah pakai tabel kebenaran, terus kualitas simpulannya tuh dia ada yang bernilai mungkin benar atau salah, pasti salah. Ini juga tidak relevan juga, dia masuknya ke invalid ya. Iya, rumus yang ini, iya yang ini. Dia masuknya ke pasti salah ke sini. Nah, ya nggak sih yang itu nggak sih? Iya ya, iya tahu lupa. Iya ya benar deh. Gitu. Ini juga nggak bisa dinilai juga, dia maksudnya ke invalid. Ingat lagi kalau secara logika deduktif. Kita mikir konsep ini ya dari 001 sampai 005 kita pakai logika deduktif. Kalau masih nanya, kalau ada yang nanya ya, kenapa sih PU bahas konsep yang lain udah bahas latsol, bahas apa. Kenapa masih bahas konsep ini mah di kelas juga udah tahu kita mah. Nah, sekarang gini. Sekarang MTK nih. Kalian tahu konsep luas gitu kan? Konsep luas itu buktinya dari mana? Kenapa itu bisa P kali L? Sekarang ponens. Kenapa ponens bisa kayak gini gitu? Tahu benar atau enggak dari mana gitu. Nah, di sini kita jawab apa ya? Jawab kebingungan gitu, jawab ketidaktahuan itu. Kita lebih dalam sedikit lah mengenai penalaran umum itu. Terus juga kalau kalian mau ke sistem informasi, apa lagi ya? Apa tuh namanya? Ilkom, ilmu komputer, matematika murni, apalagi ya? Pokoknya yang teknik informatika juga ini bakal dibahas. Kalau kalian kuliahnya masuk ke jurusan itu, ini bakal dibahas. Itu, ini mah just info aja gitu. Bakal dibahas nih hal-hal yang kayak gini. Iya, ini lebih membantu kita ke pemahaman biar nggak salah mengira gitu. Kayak kan negasi, orang yang mikir oh negasi itu berarti nambahin kata tidak gitu. Padahal kan bukan kayak gitu. Gitu. Jadi ya oversimplification. Anjay, keren nggak tuh? Gitu. Suatu pemahaman yang apa ya, digeneralisasi berlebihan gitu. Kita luruskan di sini gitu. Gacor ya, gacor ya. Iya, abis ini kita latihan soal. Iya, ya sebelum zuhur. Udah kah? Ada yang mau ditanyakan? Anjay, oke gak lo? Ih, keren banget ini. Siapa yang bikin? Enggak ya, denger yang nanya nih. Ya udahlah. Ya, ada yang mau ditanya nggak? Lucu ya, lucu ya, lucu ya, lucu ya. Hmm, lucu banget. Ih, sejauh ini 11 orang. Menarik. Udah paham sejauh ini. Oke, paham, 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 paham. Oke ya. Oh my God, lucu banget.
Nah, sambil sabar dulu. Mana ya anunya? Puisis penarikan kesimpulan. La 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 la. Ada episode yang harus dibaca menarik. Biasa bangun jam 3 pagi buat matiin alarm kan, abis itu tidur lagi. Maaf kawe, aduh ya Allah. Maaf, maaf. Izin, maaf. Maaf ini ya, maaf. Ya, maaf ini. Masya Allah, salat tahajud. Sebentar ini mau kertas kecepatan guru. Aduh, apa? Nggak ngerti kocak. Pengatur waktu. Nggak usah lah ya. Ya udahlah. Tema serius. Gaya juga. Monitor anti kecurangan. Ya, anulah terserah. Masya Allah banget. Bentar dulu, ini gimana ini kuisis, halo. Oke, tadi di save. Nah, ini dia. Ini gini, terus aku share screen. Linknya di anu. Ini salin link. Ini di sini. Sambil kalian join, iya. Kok nggak muncul sih share screen-nya? Halo? Muncul nggak? Muncul, Pak. Oke, muncul. Muncul, sekarang muncul lagi dulu. Izin nih. Halo? Masuk ya? Eh, siapa yang belum masuk? Oh ya, come on, come on, come on semuanya. Let's go, let's go, let's go. Ada 08, kok itu nomor HP? Eh, itu nggak boleh diekspos itu. Ada Adil, mana ya? Ada Adi Suk, ada Febri, ada ada Tia, adalah pokoknya ini adalah pokoknya ini nggak sih? Amin nggak sih ini? Ada, ya udah, ya udah. Ada Yelda, ada Lan, ya Kak Wulan, ada PK 900. Menarik. Udah kah? Segini doang kah? Berapa sih ini? 14. 14 orang doang kah? Ada yang belum join? Itu linknya di atas. Ntar aku sambil lihat jadwal aku kapan lagi ya? Ini lagi ngisi lagi. Sebentar, sebentar. Google. Tanggal 3 hari Sabtu ya. Tanggal 3 teman-teman. Ngisi di sini kayaknya. Kalau nggak salah iya. Kalau nggak salah ya benar.
Gas kah? Ini baru 16 orang, sisanya hanya mengamati kah? Iya, sabar, 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 semuanya sabar. Ya udah ya, mulai ya. Ya udah mulai. Kita mulai. Sabar, ini kok nggak full ini. Nah, mulai ya. Nah, silakan aku mute dulu. Kok nggak bisa sih?
Udah semua kah? Udah semua ya sepertinya. Ini sisa satu orang. Siapa ini ya? Siapa? Adakah yang belum? Coba cek ombak dulu, cek ombak, cek ombak. Mudah kan soalnya? Oh my god. Ada yang dua, kalau nggak salah dua soal itu. Soal UTBK 2025. Bukan soal UTBK, maksudnya tipenya gitu. Tipenya tipe 2025 gitu. Yang yang perpustakaan itu sama yang apa tuh? Yang itu loh, ada satu lagi. Ya udahlah, ini N ya. Kita lihat siapakah leaderboard. Oke, NY. Anas. Kiwikin Bote saha ini. Gigi Gaming ya. Untuk teman-teman semua yang sudah ikut. Oh my god. Ini oke, oke ini naik ya. Mantap, mantap. Oke. Oke, aku stop share screen. Apakah ini udah mau kelar sih? Ini soalnya udah kan, apakah ada yang dibingungkan gitu? Itu ada dua soal yang eh itu tuh dia tipe UTBK gitu. Gampang kan ya? Itu tadi dari soal TO. Ada satu sih kalau nggak salah dari TO. Ada satu dari TO. Soal yang nomor 3 kalau nggak salah. Yang hari ini bukanlah hari weekend. Kalau nggak salah itu sih. Yang dari TO 01 aku ngambil tuh. Kan aku udah ngerjain. Iya. Gitu. Sama yang nomor 4 juga. Pokoknya yang nomor 3 yang perpustakaan sama tenda penjual festival itu dia tipe 2025. Gitu. Kayak ya tolerance terbalik gitulah gitu urutannya. Gampang ya, gampang ya. Oh my god. Ini bisa ini tahun depan bro kita bro. Tahun depan kita PU 990 ya. Ya kita kalau minta mah jangan yang nanggung-nanggung, kita mah minta yang rata kanan aja langsung gitu. Iya. 1000. Iya gitu. Langsung aja ini mah aminkan. Ya amin ya. Semoga tahun depan kita dimudahkan bro. Oke paling. Iya paling udah ini mah udahan gitu. Soal udah semuanya udah selesai. Paling oke ya. Udah ya paling. Ya udah udahan. Iya ya udah udahan ini mau. Itu ya teman-teman yang sekiranya materinya belum sih mental seperti saya dulu gitu. Iya. Oke, makasih makasih ya. Aku ya paling ya. Kalau misalkan ada kayak soal yang bingung, dibingungkan DM DC gitu, DM DC aku. Bisa itu chat aja. Oke, iya semangat ya. Nih tahun baru nih bentar lagi. PU 1000, iya gitu. Oke, aku ya. Makasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat-sehat, orang sehat. Iya, oke. Aku ya.